Shalom, haleluya. Selamat pagi semuanya, saya bersyukur punya kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tahun 2023 sudah kita lewati dengan baik, semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya. Tahun 2024, apa yang akan terjadi? Ya. Di tahun 2024 ini kira-kira Bapak Ibu Saudara ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun ini? PowerPoint-nya bisa dikeluarkan ya. Ya. Kita ada di awal dari tahun 2024. Kita belum tahu penghujung tahun 2024 ini seperti apa ya. Jadi kita belum melewati tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Kalau kita sudah tahu ya apa yang akan terjadi di tahun ini, maka kita akan bersiap-siap. Tetapi tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Ini di luar kemampuan manusia. Tidak ada yang tahu karena masalah bisa datang tiba-tiba. Persoalan bisa datang tiba-tiba, ya. Apapun yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan ya di tahun ini, yaitu kita bisa meningkatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita di tahun ini tidak mau sekedar untuk menjadi orang percaya, tetapi kita mau jadi orang yang mempercayai Tuhan. Amin. Next slide-nya bisa dikeluarkan. Ya. Kita di tahun ini tidak sekedar percaya, tapi kita mau mempercayai Yesus. Beda enggak Bapak Ibu Saudara? Percaya dengan mempercayai. Coba kita renungkan sama-sama. Percaya dengan mempercayai itu beda atau sama? Saya ambil contoh, saya percaya jemaat Betani Blora adalah orang-orang yang baik. Semua adalah orang-orang yang baik, saya percaya. Tapi belum tentu saya mempercayai Bapak Ibu Saudara untuk memberitahukan PIN ATM saya. Saya belum tentu mempercayai Bapak Ibu Saudara ketika saya punya uang 100 juta lalu saya titipkan kepada Bapak Ibu Saudara. Belum tentu. Saya berikan kunci mobil dan STNK, ini saya titipkan di rumahmu 1 tahun. Saya belum tentu mempercayai Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang baik. Itu bedanya. Ya, ketika kita mempercayai Tuhan, artinya apa? Kita beriman teguh kepada Yesus. Meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan percaya penuh apa yang dilakukan Tuhan itu baik buat kita. Amin. Ya, itu artinya kita mempercayai Tuhan. Di tahun ini mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk sama-sama kita tidak sekedar percaya. Tapi kita mau mempercayai. Kita mau tingkatkan lagi iman kita. Iman kita akan bertambah teguh di tahun ini. Amin. Haleluya. Ya, saat kita sungguh-sungguh yakin. Kalau beriman teguh, mempercayai, itu berarti yakin ya. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dengan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang mau berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Ya, karena komitmen ini adalah tindakan timbal balik. Tindakan timbal balik. Artinya ketika saya yakin, ya saya ambil contoh ketika saya yakin dengan pasangan saya, dengan suami saya sekarang ini. Saya yakin bahwa dia adalah pasangan yang tepat buat saya. Sebelum saya menikah dengan dia, saya yakin. Maka saya akan mau berkomitmen dengan dia untuk menikah dengan dia seumur hidup saya. Kalau saya enggak yakin, saya enggak akan mau dinikahi. Betul Bapak Ibu? Ketika kita mengikut Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang bisa bawa kita ke surga. Yang menghapus setiap dosa kita, yang mengasihi kita, kita yakin. Karena itu kita mau berkomitmen untuk kita mengikut Dia. Untuk kita ini selalu
ya bersama-sama dengan Dia seumur hidup kita. Itu yakin. Kalau Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Betani Blora ini adalah tempat, adalah wadah yang baik untuk bisa kita bertumbuh iman kita di dalam Yesus, maka Bapak Ibu Saudara enggak akan ragu-ragu untuk tertanam di gereja ini. Amin. Karena kita yakin. Keyakinan itu yang membuat untuk setiap kita ini mau berkomitmen. Kalau enggak yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara enggak akan mau berkomitmen. Ya. Apa itu komitmen? Mari kita mau lihat. Komitmen ada banyak definisi di dalam komitmen, tetapi saya mau katakan bahwa komitmen itu adalah janji melakukan sesuatu dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Ya. Ada keterikatan hati dan pikiran, ya, hati dan pikiran itu ikut. Jadi ditunjukkan dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Tidak sekedar janji ya, tetapi lebih dari itu. Bahwa kita ini bertanggung jawab, kita ini punya kesetiaan untuk kita ini melakukan sesuatu. Baik itu janji dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Itu adalah komitmen. Dan kehidupan tanpa komitmen, kalau kita nggak memiliki komitmen, maka kita ini punya hubungan yang tanpa tujuan. Artinya hubungan tanpa status, nggak jelas. Karena nggak punya komitmen di dalam kehidupan. Kalau pekerjaan, melakukan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara sebagai bos atau sebagai karyawan, kalau nggak punya komitmen, itu pekerjaan juga akan menjadi kacau. Kalau sebagai pelayan Tuhan, kita nggak punya komitmen, maka tidak ada konsistensi di dalam pelayanan. Nggak ada konsistensi. Mau ibadah atau enggak, terserah aku dong. Ya, mau doa malam atau enggak, terserah aku dong. Enggak ada komitmen sebagai pelayan Tuhan. Sehingga tidak ada konsistensi di dalam pelayanan kita. Pelayanan akan menjadi kacau kalau tidak ada komitmen. Hubungan tidak akan menjadi jelas ya kalau tidak ada komitmen. Komitmen sangat penting untuk mengukur kesetiaan dan tanggung jawab diri sendiri. Kalau kita punya komitmen, kita sedang mengukur bahwa kita ini orang yang bertanggung jawab atau enggak. Kita ini setia atau enggak. Komitmen ini tolak ukurnya adalah waktu. Saya tidak berbicara tentang waktu dengan jangka pendek, tetapi jangka panjang, bahkan seumur hidup kita. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan Yesus, maka itu tidak jangka pendek, tidak jangka panjang, tapi seumur hidup kita, kita ini mau menjadi orang-orang yang berkomitmen. Ya, kita akan melihat bahwa ketika kita berkomitmen, ada harga yang harus dibayar. Dan untuk bayar harganya itu butuh niat dan tekad yang kuat untuk bayar harganya. Ya, jangan buat komitmen kalau enggak punya niat dan tekad untuk mempertahankannya. Ya, saya ulangi, jangan buat komitmen kalau kita enggak punya niat dan tekad untuk mempertahankannya. Kalau kita ini sekedar saja berkata, Tuhan aku mau ikut Engkau. Karena apa? Karena emosi. Ya, karena emosi ada hamba Tuhan yang menantang, siapa di sini yang mau sungguh-sungguh setia, lalu kita angkat tangan dengan kita mengandalkan emosi kita, perasaan kita. Itu kalau kita nggak punya niat dan tekad yang kuat, maka kita tidak akan bisa mempertahankan komitmen kita. Ya, jangan buat komitmen kalau nggak punya niat dan tekad untuk mempertahankan seumur hidup kita. Ya, saya mau bertanya berapa banyak di sini Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk berkomitmen, boleh angkat tangannya. Ya, amin. Kita mau jadi orang-orang yang berkomitmen, amin. Ya, saya lanjutkan. Komitmen itu juga berarti kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di tahun ini kita mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Punya kesetiaan, punya tanggung jawab di dalam kita mengiring Tuhan. Komitmen yang sungguh-sungguh itu komitmen yang seperti apa? Komitmen yang bagaimana? Ya, yang pertama adalah komitmen yang bertahan lama. Ya, komitmen yang bertahan lama. Long term
komitmen. Artinya tidak jangka pendek, tetapi bertahan lama, bahkan seumur hidup kita. Saya ambil contoh adalah satu tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Ya, Kaleb. Siapa Kaleb ini? Kaleb tidak terlalu terkenal di dalam Alkitab. Kaleb salah satu pemimpin dari suku Yehuda bangsa Israel. Namanya Kaleb bin Yefune. Namanya pertama kali disebut ketika Musa memilih 12 pengintai Israel. Ketika 12 pengintai ini diutus Musa ke tanah Kanaan untuk mengintai apakah betul tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madunya, tanah yang subur. 12 pengintai itu terpilih. Salah satunya adalah Kaleb bin Yefune. Saya bayangkan ketika 12 pengintai ini dipilih oleh Musa di antara beribu banyak orang suku-suku di Israel. Pasti mereka bangga karena 12 orang saja yang dipilih. Mereka berangkat dengan semangat, mereka berangkat dengan hati yang menyala-nyala, dengan antusias, percaya bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang subur, yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah susu dan madunya. Ketika mereka berangkat dengan hati yang penuh semangat, dengan antusias, tetapi ketika mereka sampai di sana apa yang terjadi? Tanah perjanjian itu memang berlimpah susu dan madunya, artinya subur ya. Mereka melihat wow, itu banyak sekali hasil tanah di sana yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka membawa pulang contoh-contoh dari hasil tanah di sana. Mereka membawa pulang dan diberikan kepada Musa. Tetapi 10 dari 12 pengintai itu, mereka ini pulang dengan hati yang sedih, pulang dengan hati yang galau, dengan kecewa. Ya, mereka berkata kepada Musa, laporannya kepada Musa seperti ini. Musa, di sana memang banyak sekali hasil tanah yang luar biasa, tanahnya begitu luar biasa. Tetapi di sana juga ada orang-orang raksasa, orang-orang enak yang badannya tinggi-tinggi. Kami ini seperti belalang. Ya, mereka itu raksasa, kami nggak mampu, kami nggak bisa maju. 10 orang itu yang pertama kali di awal itu begitu bersemangat ya 12 orang itu. Tetapi 10 ketika mereka pulang, 10 orang ini menjadi loyo. Mereka tidak semangat lagi. Mereka merasa bahwa masalahnya terlalu berat. Mereka nggak bisa menanggungnya, mereka nggak bisa maju. Terlalu besar masalahnya. Tetapi Yosua dan Kaleb adalah 2 orang yang tetap bertahan di dalam komitmen mereka. Bahkan Kaleb itu adalah orang yang pertama berkata di dalam Bilangan 13 ayat 30, mari kita mau lihat. Dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini Kaleb yang berkata pertama kali kepada bangsa-bangsa Israel, kepada seluruh suku Israel, pada teman-temannya yang maju bersama dengan dia. Semua teman-temannya merasa bahwa Kaleb ini wah gaya, sok-sokan. Tetapi Kaleb ini benar-benar punya iman yang teguh. Dia berkata tidak, kita akan maju, kita pasti akan mendudukinya. Iman yang teguh, karena apa? Karena Kaleb mempercayai bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan berikan tanah itu kepada mereka. Tetapi teman-temannya, mereka sudah kehilangan komitmen. Mereka tidak bertahan. Berapa banyak orang yang di awalnya itu semangat, di awalnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, pada akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya mereka akan pergi, mereka akan mundur, mereka akan hilang dari peredaran. Ya, tetapi Kaleb ini adalah seseorang yang tidak terlalu terkenal di Alkitab, tapi dia punya iman yang kuat, dia punya iman yang teguh, dia punya komitmen yang teguh kepada Tuhan, bahwa dia akan tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, apa yang dikatakan Tuhan tentang Kaleb? Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 24.
Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ya, perhatikan ada kata lain jiwanya. Lain jiwa itu apa? Bukan sakit jiwa, bukan ya. Lain jiwa itu apa? Lain jiwa itu adalah Kaleb memiliki. Di dalam Alkitab bahasa Inggris saya katakan has a different spirit. Apa artinya? Kaleb itu memiliki semangat yang berbeda. Tuhan berkata, Kaleb ini lain jiwanya. Has a different spirit ya. Memiliki semangat yang berbeda. Apa maksudnya? Ketika Kaleb itu berumur 85 tahun. 85 tahun itu cukup tua Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Kaleb itu tetap sama kuat imannya seperti pada waktu dia masih muda ketika dia mengikut Tuhan. Kaleb tetap mempertahankan. Komitmennya tidak jangka pendek tetapi bertahan lama. Kaleb tetap memiliki semangat yang berbeda. Dikatakan di dalam Yosua 14 itu ada 3 kali pengulangan kalimat tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau belajar dari Kaleb. Amin. Tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Imannya tidak tergoyahkan. Kaleb bisa saja marah, bosan ya. Apalagi Tuhan berjanji ketika dia masih muda bahwa Tuhan akan memberikan tanah Hebron kepada dia. Tuhan berjanji tanah Hebron itu akan menjadi milik dia dan keturunannya. Tetapi Kaleb belum mendapatkan itu. Ketika dia berumur 85 tahun, Tuhan baru menggenapi janjinya. Tuhan berikan tanah Hebron kepada Kaleb dan keturunannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca ayat ini, komitmen itu bisa mempengaruhi keturunan kita. Ketika Kaleb punya komitmen yang bertahan lama, dia tetap setia dengan komitmennya. Maka Kaleb dan keturunannya itu berhak untuk memperoleh akan penggenapan janji Tuhan. Ya, kita mau tetap menjadi orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang yang setia seperti Kaleb. Karena kita tahu bersama bahwa mempertahankan itu memang lebih susah ya daripada memperoleh, daripada meraih. Saya pernah pada waktu kelas 2 SD, saya ingat betul, saya ini dapat juara 1 di sekolah ya. Terus waktu kelas 3, itu dulu ada namanya catur wulan ya, 4 bulan sekali. Kelas 3 yang catur wulan pertama saya masih dapat juara 1. Kelas 2, catur wulan kedua saya dapat juara 1. Lalu catur wulan ketiga saya nggak bisa mempertahankan ya. Saya melorot ya juaranya. Lalu di raport saya ditulis sama guru saya. Memang mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Ya, itu saya ingat betul kata-kata dari guru saya. Jadi kita mempertahankan itu memang lebih susah daripada kita meraih. Kalau meraih dengan semangat awalnya, yes, oke, gampang sekali ya. Kita mengawalinya dengan semangat, dengan luar biasa. Kita diutus kemana, oke siap. Kita disuruh apa, oke siap. Tetapi di tengah jalan apa yang terjadi? Akankah kita bisa mempertahankan komitmen kita? Akankah bertahan lama komitmen kita kepada Tuhan? Ya. Saya tinggal di Blora, tetapi pelayanan di Kota Rembang ya. Setelah saya hitung-hitung hampir 25 tahun ya, hampir 25 tahun saya pelayanan di Kota Rembang. Saya melewati jalan yang dulunya bagus, rusak, sekarang bagus lagi ya. Saya melewatinya. Hampir 25 tahun ketika saya melalui pelayanan saya di Kota Rembang. Pertama kali saya ini berkata kepada Tuhan ketika pulang dari kuliah dari Surabaya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya enggak mau pelayanan di Kota Rembang kalau Tuhan enggak utus saya. Bukan karena saya anak gembala, tetapi karena betul-betul Tuhan yang
utus saya untuk pelayanan di Rembang. Karena di Blora juga ada gereja. Saya dulu di remaja aktif di Betani Blora. Pada waktu itu saya ingat ketika ada doa ya, waktu itu ada gereja anak muda, disingkat GAM itu ya. Ada Bapak almarhum Bapak Pendeta Yeremia Budiono, ketika saya disuruh menyampaikan firman pada waktu itu, saya mendapatkan di Yesaya 58 ayat 12 itu ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Terus saya katakan di akhir khotbah saya berkata seperti ini. Saya berdoa supaya saya tidak hanya karena anak gembala saya pergi ke Rembang, tapi saya mau pelayanan karena memang Tuhan yang panggil saya. Saya katakan seperti itu. Lalu ketika setelah itu kita berdoa, kita nyanyi nyembah Tuhan. Saya ingat Bapak almarhum Pendeta Yeremia Budiono itu menumpangkan tangan di atas saya. Terus beliau katakan gini, kota-kota sunyi sedang menantimu. Ya, saya dikatakan seperti itu, hanya dikatakan seperti itu. Air mata saya enggak berhenti untuk mengalir. Saya terus menangis pada waktu itu. Mungkin pada waktu saya enggak tahu, saya enggak peduli dengan kanan kiri saya, siapa yang menangis, siapa yang didoakan. Saya menangis, saya enggak bisa berhenti untuk menangis pada waktu itu. Saya tahu pada waktu itu Tuhan sedang panggil saya untuk saya pergi ke Rembang. Dan saya berkata, ya Tuhan saya mau. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk pergi dengan hampir 1 jam perjalanan ya. Kalau saya ke Rembang itu bisa seminggu 3 kali ke Rembang. Dan itu cukup saya kerjakan dengan kadang-kadang cukup capek ya, cukup capek. Karena saya harus persiapan dulu. Kalau yang di Rembang itu cukup persiapan 15 menit atau setengah jam sebelumnya, tapi saya harus 1 jam perjalanan menuju ke Rembang. Ya saya harus siap-siap sebelumnya, apalagi waktu itu anak-anak saya masih kecil. Saya bawa semua anak-anak saya pergi ke Rembang untuk pergi ke sana. Dan apa yang membuat saya kuat untuk bertahan? Seringkali saya juga melihat teladan ya dari orang tua saya, dari papi mami saya. Ketika saya capek, ketika saya bosan, lalu saya lihat mereka begitu semangat untuk pergi ke sana. Jadi saya juga gak boleh kalah dengan mereka. Ya saya juga melihat teladan dari sebelum-sebelum saya, dari Tante Esther juga. Kita belajar ya dari Om Roy juga, Tante Sui. Kita belajar untuk meneladani apa yang ada, orang-orang yang ada sebelum kita. Tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman yang kuat, punya komitmen yang kuat. Kita mau belajar untuk kita ini menjadi orang-orang yang memiliki komitmen yang bertahan lama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua adalah komitmen yang sungguh-sungguh itu adalah komitmen yang tanpa syarat. Komitmen yang tanpa syarat. Mari kita mau lihat. Unconditional commitment itu Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Lanjutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Ya, ini pernyataan yang cukup keras. Pernyataan iman yang luar biasa yang diberikan Sadrak, Mesak dan Abednego. Komitmen tanpa kondisi, artinya komitmen tanpa syarat. Mau nggak ditolong ataupun ditolong oleh Tuhan, saya mau tetap menyembah Tuhan. Mau ada teman atau nggak ada teman, saya akan tetap beribadah. Ya. Mau dicuekin atau disambut dengan ramah, saya akan tetap beribadah. Amin. Mau nggak diberkati atau diberkati, saya mau tetap ikut Tuhan. Itu adalah komitmen tanpa syarat. Kita nggak berikan syarat apa-apa kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen banyak yang berikan syarat. Tuhan, nanti kalau anakku sudah sembuh, aku akan melayani Engkau Tuhan. Tuhan, nanti aku sudah diberkati, aku akan berikan perpuluhan. Nggak cuma 10% Tuhan, 20% buat Engkau Tuhan. Seringkali syarat-syarat kita berikan kepada Tuhan.
Mari kita mau belajar. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini punya komitmen yang kuat. Komitmen tanpa syarat. Saya merenungkan apa ya yang menyebabkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bisa bertahan begitu yakin dengan komitmennya. Kalau kita sudah tahu ending dari ceritanya ya, ending dari ceritanya Tuhan melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Itu ending ceritanya, maka kita bisa bercerita dengan mudahnya kepada mungkin anak-anak sekolah minggu yang kita layani atau orang-orang yang kita layani, kita katakan, wow, imannya Sadrak, Mesak, Abednego ini luar biasa. Mereka bertahan dan akhirnya mereka selamat. Dengan mudahnya kita bercerita, kenapa? Udah tahu endingnya bahwa mereka selamat. Tetapi pada waktu itu apa yang terjadi? Apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka menghadapi resiko mereka akan dibakar di perapian yang menyala-nyala. Mereka menghadapi resiko mereka harus mati kalau mereka tidak menyembah patung buatan raja. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara dihadapkan dengan peristiwa seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah kita mau tetap berkomitmen? Kita mau katakan, biarpun Tuhan gak tolong saya akan tetap menyembah Tuhan. Apakah seperti itu ataukah iman kita menjadi goyah? Luar biasa Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya komitmen, sekalipun nyawa taruhannya mereka tetap bertahan. Ya, inilah komitmen yang sesungguhnya, komitmen yang keluar dari iman, dari hati yang murni. Next, hati yang mengasihi Tuhan. Ya, hati yang mengasihi Tuhan itu komitmen yang tanpa syarat. Kita mau punya komitmen yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita ini mengasihi Tuhan. Ketika kita sadar, kita ini sudah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah pernah, bahkan kita sering mengalami kasih Tuhan. Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu menolong kita, Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat titik terendah kita, Tuhan tetap ada. Kita mengalami Tuhan sendiri. Maka dari hati yang seperti itu, dari hati yang mengasihi Tuhan, akan keluar sebuah komitmen untuk kita ini tetap ikut Tuhan apapun yang terjadi tanpa syarat. Ya, saya percaya selama ini Tuhan tidak pernah mengasihi kita dengan syarat-syarat apapun. Tuhan gak pernah mengasihi kita tanpa embel-embel, ya. Dia selalu mengasihi kita apa adanya kita. Mari kita mau belajar seperti Tuhan yang tetap setia di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, komitmen yang bertahan sampai akhir. Komitmen yang sungguh-sungguh adalah finishing well komitmen. Komitmen yang bertahan sampai akhir. Kita ambil contoh adalah Paulus. Paulus pada waktu pertama kali dia menjadi penganiaya murid Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam kehidupannya, Tuhan menemui Paulus secara pribadi. Maka Paulus ini berubah menjadi orang yang mau berkomitmen dengan Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, Paulus ini tetap setia kepada Tuhan. Dia mengalami penderitaan aniaya karena nama Tuhan. Tetapi Paulus tidak pernah mundur. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, kita lihat sebuah ayat yang ditulis Paulus di masa tuanya. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman itu artinya mempertahankan, ya, mempertahankan iman sampai akhir hidup kita. Hidup kita ini seperti pertandingan, ya, pertandingan yang harus kita selesaikan. Ketika kita ini sedang ada di dalam perjalanan hidup kita ini sedang bertanding. Apakah kita akan menyelesaikan dengan baik sampai akhir pertandingan hidup kita? Ataukah kita tidak mengakhirinya dengan baik? Itu adalah keputusan masing-masing kita. Tetapi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ya, kita mau lihat sebentar ada klip 2 menit ya tentang menyelesaikan pertandingan. Ada seorang atlet yang bernama Derek Redmond. Sebelumnya dia sudah menang di dalam pertandingan dan ini adalah
Pertandingan semifinal. Lari jarak pendek 400 meter. Awalnya Derek begitu bersemangat, tetapi di tengah lintasan itu dia mengalami cedera. Dia harus terhenti langkahnya, sedangkan seluruh lawan-lawannya telah mencapai garis finish. Ya, Derek Redmond tetap bangkit, walaupun tertatih-tatih dia tetap terus berlari. Dia akan menyelesaikan pertandingannya. Ayahnya menolong dia untuk terus berlari sampai kepada garis finish. Dan akhirnya Derek Redmond berhasil sampai ke garis finish sekalipun dengan kaki yang tertatih-tatih, dia berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut. Ya, seringkali ada banyak hal, rintangan, tekanan kehidupan di tengah-tengah perjalanan pertandingan hidup kita. Tapi kita mau belajar untuk kita nggak putus asa, kita belajar untuk tetap setia. Kita akan mengakhiri dengan baik kehidupan kita ini. Kita akan mengakhiri dengan baik. Komitmen kita harus lebih besar dari perasaan kita, amin. Komitmen kita harus lebih besar dari khawatir kita, dari ketakutan kita. Harus lebih besar dari keputusasaan kita. Komitmen kita ini harus lebih besar dari apa yang kita rasakan. Ya. Orang yang setia dan bertanggung jawab pasti menyelesaikan apa yang sudah dimulai, pasti menyelesaikan pertandingan di dalam kehidupannya. Ya, saya teringat dengan almarhum mertua saya. Beliau baru saja dipanggil Tuhan 18 Desember yang lalu. Orang sederhana, tidak banyak yang kenal. Selama masa pandemi tidak pernah ke gereja, hanya di rumah saja. Karena sudah cukup tua, jadi kita takut ya dengan pandemi COVID. Di rumah ibadah online, setiap minggu dia ibadah online, dia setia ibadah online. Dan setiap jam 1 siang saya amati dia pasti masuk kamar dan berdoa. Dan ketika di akhir hidupnya, ketika ada di ICU, waktu itu tidak bisa bicara, sudah tutup mata. Ya, kita ajak bicara udah nggak bisa. Tetapi ketika anaknya membacakan Mazmur 23, ya, membacakan Mazmur 23. Ketika dibacakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa keluar kata-kata amin di mulutnya. Dengan suara yang cukup keras. Kita sampai kaget, amin gitu ya. Setiap satu baris ayat diucapkan, amin gitu. Walaupun dengan suara yang tidak begitu jelas, kita tahu amin. Amin itu mengandung banyak arti Bapak Ibu Saudara ya. Pada saat itu seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati itu sangat berarti. Itu adalah pernyataan iman yang luar biasa. Saya berdoa supaya di akhir hidup saya juga bisa meneladani iman dari mertua saya, iman dari beliau. Bahwa sampai di akhir hidupnya, sampai di garis finish di dalam kehidupannya, imannya tetap teguh. Imannya tetap teguh, komitmennya kepada Tuhan Yesus tidak tergoyahkan dengan sakit penyakit, dengan apa yang dia rasakan. Mari kita mau belajar punya komitmen yang teguh sampai akhir, ya sampai akhir dalam hidup kita. Ya, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang tukang kayu. Tukang kayu ini adalah tukang kayu yang cukup terkenal dan hasil karyanya itu dinikmati banyak orang. Ketika dia sudah tua, dia berniat untuk pensiun karena dia sudah cukup capek
dengan profesinya sebagai tukang kayu. Lalu dia ini berkata kepada kontraktornya, dia berkata, saya mau berhenti. Ya, dia berkata kepada bosnya, saya mau berhenti jadi tukang kayu. Loh, kok mau berhenti? Mau ngapain? Saya sudah capek, saya mau istirahat. Lalu dia tetap mengambil keputusan untuk dia ini beristirahat. Dia nggak mau lagi kerjakan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Lalu bosnya ini berpikir, apa yang akan dia berikan kepada tukang kayu yang setia ini. Lalu terakhir kali bosnya berkata seperti ini, oke, gak apa-apa kamu pensiun, tapi tolong buatkan satu rumah terakhir. Buatkan satu rumah terakhir. Ya. Lalu tukang kayunya ini sudah gak niat karena memang dia mau pensiun. Akhirnya oke, gak apa-apa, dia buat satu rumah terakhir di dalam karirnya itu sebagai tukang kayu. Dia buat dengan ala kadarnya. Dia buat dari bahan-bahan yang sisa-sisa. Padahal bosnya berkata, kau boleh pakai bahan apa saja. Bahan yang mahal pun boleh. Tetapi tukang kayu ini sudah gak niat. Dia buat dari bahan sisa-sisa di gudang. Lalu dia buat rumah itu dengan secepat mungkin. Pokoknya dia pengen cepat-cepat untuk pensiun. Dia gak mau lagi kerja sebagai tukang kayu. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah selesai dan menyerahkan kunci rumah itu kepada bosnya. Tiba-tiba bosnya itu memberikan kunci rumah itu kepadanya. Bosnya berkata, ini buat kamu. Ya, ini buat kamu. Tukang kayu itu menyesal. Aduh, kalau tahu buat aku, pasti akan kubuat sebagus mungkin. Rumah ini akan kubuat sebagus mungkin. Aku akan pakai bahan-bahan yang mahal. Tetapi sudah terlanjur. Penyesalan tidak ada gunanya. Akhirnya upah yang diterima oleh tukang kayu itu adalah rumah yang ala kadarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau menjadi seperti tukang kayu ini ya. Kita mau terus punya komitmen yang bertahan lama. Kita mau punya komitmen yang tanpa syarat. Kita mau berkomitmen sampai akhir hidup kita. Ya, sampai selesai, sampai garis finish. Ketika Tuhan berkata bahwa engkau harus pulang, maka kita pulang dengan kemenangan, dengan iman yang teguh, dengan komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya.